mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, di sini saya minta ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa berkaitan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat dihadiri. Baik, saya lihat ada bangku-bangku yang kosong. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, sebelum pembelajaran saya absensi dulu. Kegiatan hari ini tanggal berapa ya? 11 Oktober. Agung Gita. Sorry, itu IPS 2 ya? Iya, Bu. IPS 1. Ananda. Oke. Ai. Daira. Agung Raditya. Santi. Dewayu. Oke. Bulan. Ya, Ayu Bulan. Ya. Kemudian Novela. Sakit. Sakit. Oke. Berarti satu yang sakit. Dari kapan teman kalian sakit? Kemarin. Sudah ada surat izinnya? Sudah. Karel? Aji Kesawa, Gus Aji. Oke. Dewa Abi, Tara, Amanda, Bung Adi, Amrita, kok Amrita, Ago, Ratis Satya, Bung Pram, Bung Bayu, Aditya Kusuma, Budi Putra, Pramana, Dian, Putra Dharmayasa. Putra Dharmayasa ini. Oke. Aldi, Raditya Dharma, Dayu Prami, Gus Ari, Ananda Adi Putra, Awi, Lia Andriani, Mia, Widyastri, Desi, Amrita, Dianita, Nadine, Risa, Sri Agustini, Ayu Mulyani, Riantini, Widari, Krisna. Sakit. Krisna dari kapan sakitnya? Hari ini sudah ada kabar? Ada surat? Oke. Setiap yang tidak hadir di kelas selalu menyampaikan dengan surat, ya. Jangan hanya lewat WA saja. Selanjutnya Eka Putri Suandewi. Yang kemudian ada Seva. Ada yang belum saya absen? Sudah semua ya? Sudah. Kenapa kecil sekali suaranya? Sudah. Baik, untuk meningkatkan motivasi kalian sebelum pembelajaran, di sini Ibu ada video. Bisa minta tolong Mak? Diaktifkan. Saya ajak kalian nonton dulu supaya kalian lebih bersemangat. Subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video
kompor dinyalakan dan suhu pertanian naik, Katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, Katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya, yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan dia harus melompat keluar. Pelajaran yang diambil dari cerita ini adalah: yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia, maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah nilai hikmah dari cerita Katak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, sudah kawan-kawan. Dari video itu apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan. Go. Dikeluarkan suaranya supaya terdengar. Intinya kalau kita terlalu menikmati hidup kita dan juga tidak mau mencoba untuk hal baru, kita akan terlena dan juga akan tidak bisa berkembang. Dan juga jika kita misalkan menemukan kita ada suatu masalah dan kita tetap berdiam diri di masalah tersebut, otomatis kita akan jadi lebih baik. Oke, intinya kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi untuk hari ini saya motivasi kalian untuk belajar selalu berinovasi. Oke, baiklah, selanjutnya setelah saya lihat kalian sudah mulai terinspirasi dari video tadi, motivasinya sudah terlihat. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini, materi yang kita bahas hari ini tentang pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian semua sudah membawa buku? Sudah. Sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah. Silakan dilihat materi tentang pendapatan nasional. Namun, sebelum kita masuk ke soal ataupun kita belum masuk ke materi, saya akan mengajak kalian mengingat kembali atau mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, pelajaran ataupun materi yang berkaitan dengan pendapatan nasional yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Ada berapa pelaku kegiatan ekonomi? Ada. Oke, silakan dari Nadine.
Jadi pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga produsen, di mana melakukan kegiatan produksi. Kedua itu adalah rumah tangga konsumen, yaitu di mana dia menikmati atau mengkonsumsi baik barang atau jasa. Kemudian selanjutnya ada rumah tangga pemerintah, di mana pihak yang mengontrol, mengendalikan dalam jalannya atau roda perekonomian di Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri, di mana orang atau lembaga yang ikut dalam kegiatan ekspor atau impor. Ya, itu 4 pelaku kegiatan ekonomi. Kaitannya dari 4 pelaku kegiatan ekonomi ini nantinya akan memberikan 4 faktor alas jasa, yang diantaranya kalau rumah tangga konsumen apa balas jasanya? Dia memiliki apa? Tanah, sumber daya alam. Kemudian kalau rumah tangga produsen, apa ya yang dia miliki? Hah? Iya. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Iya, kebijakan. Yang keempat, masyarakat luar negeri, kegiatan ekspor dan impor. Nah, itu yang nantinya akan memberikan pemasukan kepada negara berupa kegiatan ekspor dan impor yang dari masyarakat luar negeri. Kemudian kalau yang dari rumah tangga konsumen dan produsen, dia akan membayar pajak, ya, di mana pendapatan terbesar di negara kita bersumber dari pajak. Di pajak-pajak itulah yang akan masuk ke pendapatan nasional. Selanjutnya, setelah kita mengingat materi kita sebelumnya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat dari pendapatan nasional. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis komponen ataupun diistilahkan dengan konsep dalam pendapatan nasional. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi di situ ada 3 pendekatan yang akan digunakan dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis pendapatan per kapita, jadi nanti dibagi dengan jumlah penduduknya, dan distribusi pendapatan tersebut. Dan yang terakhir, pada bagian ke-6 pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Banyak ya tujuannya ya, tidak satu saja, tetapi ada 6 tujuan dalam pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan di sini. Nah, untuk penilaian tersebut ada beberapa langkah-langkahnya. Sebentar, pada kegiatan inti pembelajaran kita, saya akan ajak kalian untuk yang pertama membentuk kelompok. Membentuk kelompok di sini saya bebaskan. Jadi kalian boleh memilih siapa saja kelompok yang akan kalian ajak di dalamnya. Satu kelompok itu jumlahnya 5 orang. Hari ini yang hadir 39. Berarti ada satu kelompok yang jumlahnya 4. Tidak apa ya. Kemudian setelah membentuk kelompok, nanti akan saya bagikan LKPD-nya. LKPD boleh kalian buka di laptop kalian ataupun di HP kalian. Kemudian setelah saya bagikan LKPD, kalian boleh berproses, kalian boleh berdiskusi, dan nantinya kalian bisa menyajikan hasil, mempresentasikan hasil. Kelompok lain silahkan menyimak. Setelah menyimak, kalian boleh menanggapi, boleh memberikan tanggapan. Dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi.
Evaluasi apa? Evaluasi yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan yang terakhir. Nah, evaluasi ini kita lakukan ke semua kelompok, ke semua peserta didik. Oke, kurang lebih seperti itu proses yang akan kita jalani. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada pertanyaan? Baik, sesuai dengan pelaksanaan yang sudah saya uraikan tadi, kita masuk ke kegiatan inti kita. Ya, kegiatan inti kita, silahkan kalian buka buku kalian, lihat materi tentang pendapatan nasional. Saya berikan waktu 5 menit untuk melakukan kegiatan literasi. Apa itu kegiatan literasi? Oke, membaca materi. Silakan dibaca dulu materinya. Sudah dibaca? Sudah sampai di pengertiannya? Sudah di literasi? Ya, baik. Kegiatan kita yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik kepada masalah. Nah, orientasi kepada masalah tadi sudah dibaca. Saya beri pertanyaan kalian, apa sih pengertian dari pendapatan nasional? Ya, silakan Eka. Kalau bisa berdiri Eka. Nah, biar terdengar juga suaranya ya. Berdasarkan apa yang saya baca tadi, ada banyak pengertian pendapatan nasional. Namun yang paling relevan menurut saya adalah pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan pengertian dari pendapatan nasional? Ya, silakan Trisa. Di buku juga disebutkan kalau pendapatan nasional itu dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Jadi kurang lebih sama dengan penjelasan dari Diukur dengan satuan uang. Tadi Eka menjelaskan juga dari hasil sewa, kemudian ada bunga, kemudian keuntungan, kemudian upah, kemudian dari kegiatan ekspor dan impor. Oke, setelah kita ketahui apa pengertiannya, selanjutnya apa sih manfaatnya kalau kita sudah belajar tentang pendapatan nasional? Ya, itu cowok-cowok. Yang lainnya, yang cowok-cowok mana suaranya? Oke, manfaatnya apa? Bung Adi bisa dong? Boleh, silakan. Apa manfaatnya? Jadi kalau menurut sumber di buku ada beberapa, ada 3. Yeah. Yang pertama itu menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Oke. Jadi dalam buku kalian juga sudah dijelaskan ya, setelah kalian melakukan kegiatan literasi tadi, ada beberapa manfaat dari pendapatan
nasional. Di antaranya, salah satu di antaranya yang sudah disebutkan tadi adalah menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi tahun ini dengan tahun sebelumnya bisa dibandingkan dari hasil penilaian pendapatan nasional. Baik, kemudian sekarang saya minta kalian mulai membentuk kelompok. Silahkan kelompoknya dipilih, duduknya dengan kelompoknya, karena sebentar akan saya ajak untuk kegiatan mengamati sebuah fakta. Silakan. Oke. Cari kelompoknya berlima, dengan siapa saja boleh. Tara dengan siapa Tara? Tara kesini boleh. Ya balik saja kursinya Tara. Ya bukunya juga dibawa. Oke. Nggak apa-apa di sini. Tarik Bung, tarik ininya Bung mau di mana? Di sini. Oke, tarik kursinya. Ya. Bisa dibalik kursinya dulu. Sudah membentuk kelompok? Ya, oke, siap lihat. Sekarang di buku kalian ada 2 gambar. Bisa dari dulu. Oke. Sudah? Gak apa-apa, Tara juga ke sana gak apa-apa. Sini berlima, tarik Tara. Nah, bentar saya akan ajak berdiskusi ya. Kalian sudah melakukan pembentukan kelompok. Nanti salah satu anggota kelompoknya sebagai atau bertugas menyampaikan, mempresentasikan hasil kegiatan kalian. Oke, silakan dilihat, diamati. Ada 2 gambar di dalam buku kalian. Sudah melihat gambarnya? Nah, ada gambar apa di sana? Ada gambar pemandangan dari Ada gambar negara Indonesia dengan negara Untuk negara Indonesianya di sana dicontohkan adalah kota Jakarta. Apa yang bisa kalian lihat di sana? Ketimpangan sosial. Ya, strukturnya ya. Kalau di Indonesia strukturnya bagaimana? Sedangkan kalau yang di Singapura terlihat terstruktur rapi, ya. Kemudian kalau kita lihat dari gambar tersebut, yang saya minta kalian adalah amati gambar tersebut, kemudian susun beberapa pertanyaan mengenai perbedaan antara 2 gambar tersebut. Oke, silahkan di kelompok kalian ada satu nanti yang bertugas mempresentasikan, yang satu boleh menuliskan apa yang nanti akan dipresentasikan. Ya, pertanyaan mengenai perbedaan kedua gambar tersebut. Setiap kelompok saya minta 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Yang nanti kaitannya dengan pendapatan nasional. Misal, Indonesia dengan Singapura dilihat dari sektor ekonomi. Bla 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 bla, kalian jelaskan. Oke, silakan bekerja. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan karena di sini saya juga akan melakukan pembimbingan ke kalian. Oke? Iya. Kalian cari pertanyaannya, kemudian usahakan kalian sudah menyiapkan argumen, ya, yang nantinya pertanyaan kalian akan kita lempar ke kelompok.
dia punya satu pertanyaan. Dari pertanyaannya Bung Adi itu bisa dijawab oleh kelompok siapa misalnya? Kelompoknya Risa misalnya. Paham? Silakan. Iya, yang dilihat dari gambar itu ya, yang diamati dari gambar itu, sudah jauh-jauh dari gambar itu, dan yang ada kaitannya nantinya ke pendapatan. Nah, ya, ada yang sudah menemukan pertanyaan? Belum? Oke, saya masih tunggu. Oke, sudah siap? Oke, kelompoknya Ayu sudah siap? Boleh, dan yang diajukan pertanyaan kalau tidak siap boleh menanggapi di kelompok yang lainnya. Saya mau bertanya ke kelompoknya Eka terkait tadi kita bisa lihat dari dua gambar ini terlihat sekali kalau misalnya Indonesia ini terlihat kayak kalau perekonomian di Indonesia ini tidak sebaik perekonomian di Singapura. Apa sih taktik perekonomian Singapura sehingga Indonesia ini bisa jauh berbeda perekonomiannya sama Singapura? Karena kan kita lihat kita masih satu rumpun gitu. Siap Eka? Kalau tadi pertanyaannya dari kelompok Ayu mungkin bakal kami tampung dulu. Oke, ditampung dulu nggak apa-apa. Ya, sedari kami mengetahui dari jawabannya dan nanti akan dijelaskan oleh Ayu bilang. Oke, ditampung dulu kapannya Ayu, ya? Oke. Tapi sudah paham dengan apa yang ditanyakan? Sudah. Ya. Diskusi ya, kalau diskusi itu harus aktif semuanya. Jangan ada yang diam. Kalau berdiskusi itu semuanya aktif. Kelompoknya Bang Adi sudah ketemu pertanyaan? Bisa? Ya? Oke, kelompok lain mendengarkan. Kelompok siapa yang akan diminta? Kelompok Arab. Oke, kelompok Arab. Jadi kan pada gambar di sana terlihat pemandangan kota Jakarta yang terlihat seperti ketimpangan sosial. Nah, apa pengaruh dari distribusi pendapatan yang merata terhadap ketimpangan sosial? Ya, silakan didiskusikan dulu. Tapi sudah paham dengan pertanyaannya? Apa minta diulangi lagi? Oh, diperjelas lagi dong. Ya, jadi kan di gambar itu ada di gambar kota Jakarta itu kan terlihat ketimpangan sosial antara gedung-gedung tinggi sama perumahan kumuh warga. Nah, apa pengaruh dari distribusi pendapatan yang merata terhadap ketimpangan sosial? Pengaruh Distribusi distribusi pendapatan terhadap ketimpangan sosial. terhadap ketimpangan sosial.
kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Ya, Nadine. Silakan. Nadine memberikan umpan kepada siapa? Kepada kelompok siapa? Oke, kelompoknya Dayu ya. Ya. Jadi pertanyaannya yang kedua adalah pernyataan. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Jadi kita fokus ke pertumbuhan ekonomi. Bagaimana perbedaan pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia dengan negara Singapura? Bagaimana perbedaan antara pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dengan sesuai dengan gambar yang diamati ya di dalam buku kalian itu. Ya, oke, Ayu sudah bisa dijawab? Baik, silakan. Berarti diskusinya sudah hangat sehingga mampu untuk dijawab oleh kelompoknya Ayu yang pertanyaannya disampaikan dari kelompok Ayu Muldiani. Oke, sekarang ditanggapi oleh Ayu juga, Ayu Bulan. Oke, jadi dari pertanyaan Ayu Muldiani tadi, apa sih taktik dari Singapura supaya mereka itu memiliki perekonomian yang lebih maju ketimbang negara-negara di Asia yang lain? Jadi seperti yang kita tahu, Singapura itu kan negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Jadi jelas mereka hanya bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka punya. Jadi mereka itu mengembangkan sumber daya manusia mereka itu menjadi benar-benar sangat berkualitas, sehingga tenaga kerja yang akan digunakan itu bisa sangat berguna untuk membangun industri dan juga pariwisata serta sektor jasa dan banyak hal lainnya. Jadi di negara Singapura itu mereka lebih mengembangkan di sektor industri. Dengan demikian taktiknya mereka itu dengan mengembangkan sumber daya manusia mereka supaya perindustrian dan perkembangan teknologi di sana itu bisa menjadi lebih maju. Oke, bagaimana kelompok Ayu? Saya Terima kasih Ayu Bulan. Jadi kalau saya simpulkan tadi, intinya meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang sudah bisa memberikan jawaban dari umpan yang diberikan? Dayu, siap Dayu? Siapa yang ini? Saya pembicaranya. Saya ya. Tadi satu tadi siapa yang dari kelompok Nadine ke Dayu ya? Oke. Dah? Ya, yuk disampaikan. Jangan takut salah. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah sama sekali. Ayo, tadi sudah menonton video motivasi. Intinya itu harus berani keluar dari zona nyaman. Ayo, silakan. Oh, Tara sudah siap. Ya. Nggak usah berdebat di sana. Oke, langsung aja ke jawabannya ya. Oke, jawabannya distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan penduduk. Itu jawaban bisa diterima. Bisa. Oke, silakan. Tadi sudah Tara ditambahkan sedikit
Dani, silakan. Tambahkan sedikit untuk pertanyaan kelompok itu tadi. Menurut saya terkait dengan distribusi pendapatan itu berpengaruh juga pada pendapatan nasional yang dibagi pada pendapatan per kapita, karena Indonesia itu banyak penduduknya sehingga pendapatan per kapita itu jadi lebih sedikit kita dapatnya dibanding dengan negara yang dengan penduduk yang sedikit. Iya. Jadi kesejahteraannya juga menyebabkan ketimpangan. Ya. Yang pertama itu karena memang pendapatannya minim. Ya. Yang kedua dikarenakan juga karena jumlah penduduk. Oke, tinggal satu pertanyaan lagi dari kelompoknya Nadir. Oke, siapa yang mau bicara? Iya, silakan. Izin untuk menjawab. Suaranya yang keras, Nak. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana perbedaan dari pertumbuhan ekonomi Singapura dan Indonesia? Jadi perbedaan itu terdapat dari sektor ekonominya. Singapura sektor ekonominya itu berasal dari sektor industri dan jasa. Sedangkan Indonesia itu berasal dari sektor pertanian dan perdagangan. Jadi pertumbuhan ekonominya itu Singapura memiliki wilayah yang kecil. Meskipun begitu, Singapura memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Dan juga pertumbuhan ekonominya itu stabil sekali. Lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara yang memiliki populasi paling banyak dalam negara Asia itu Indonesia. Dan memiliki sumber daya alam yang limpah. Meskipun begitu, ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat, tetapi tantangan infrastrukturnya menjadi pembatasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Bagaimana kelompok Nadine? Puas dengan jawabannya? Oke. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Oke. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan di sana kita sudah mengetahui apa kaitan antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Nah, selanjutnya kita mulai dengan tujuan kita yang ketiga, yaitu siswa mampu untuk mengetahui konsep pendapatan nasional. Kita mulai hangatkan dengan soal hitungan, ya, di mana dalam konsep pendapatan nasional ada berapa konsepnya? Ada berapa konsepnya? Yang pertama apa? GDP. Apa itu GDP? Gross Domestic Product. Yang kedua? Gross National Product. Ketiga? NNP. Net National Product. Yang keempat? Yang kelima, income, pendapatan perseorangan. Yang keenam, disposable income, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesianya pendapatan yang siap dibelanjakan, artinya sudah dikurangi dengan pajak. Oke, dilihat dulu, literasikan dulu komponen tersebut sebelum kita mencoba soal, karena dalam 6 komponen ini ada rumus-rumus yang terkandung di dalamnya. Seperti yang pertama, kita lihat di sana ada yang namanya PDB. Apa itu PDB? Domestic Product. Bagaimana cara menghitungnya? Produk yang dihasilkan oleh warga negara dalam negeri ditambah dengan ya, artinya warga negara asing yang tinggal di Indonesia ikut nggak kita hitung? Benar sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar kalian menyebutkan GDP.
warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri, kemudian ditambah dengan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, sudah paham? Yang berikutnya ada NNP, di mana rumusnya adalah GNP dikurangi depresiasi. Apa itu depresiasi? Masukan. Benar sekali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, NNI. Bagaimana rumusnya? Kurangi pajak tidak langsung. Jadi itu saling berkait, nah, dari yang pertama sampai yang berikutnya. Jadi jangan sampai salah menghitung dari yang pertama sampai yang berikutnya. Kalau yang pertama sudah salah, berarti perhitungan selanjutnya juga akan salah. Yang kelima, setelah apa tadi? NNP ya? Setelah NNI. Oke, rumus NNI. Oke, minumnya sudah. Oke, PI-nya sekarang. Oke, PI siapa mau? Awi, PI, Awi. Rumusnya PI. Rumusnya PI itu NNI ditambah transfer payment. Ditambah transfer payment, kemudian Habis itu ditambah iuran asuransi. ditambah atau dikurangi? Dikurangi laba ditahan. Habis itu dikurangi dana sosial, baru udah baru ditambah. Oke. PI dihitung dengan cara NNI dikurangi pajak perusahaan, Dikurangi laba ditahan. kemudian dikurangi laba sosial, ditambah transfer payment. Seandainya di antara itu tidak ada di dalam soal, bagaimana Ibu? Apakah harus saya cari? Jika tidak ada informasinya, tidak usah dipaksakan. Ya, jadi kalau ada informasikan, masukkan datanya. Jika tidak ada, tidak usah. Nah, yang terakhir setelah PI apa? Disposable income. Siapa yang mau? Farel? Oke, apa rumusnya Farel? Rumusnya disposable income, PI dikurang pajak perorangan. Pajak perorangan atau pajak langsung. Bisa kasih contoh apa pajak langsung? Pajak yang dikenakan langsung kepada orang yang bersangkutan atau kepada objek pajaknya. Eka. Pada saat kita makan di suatu restoran dengan tax. Ya. Pajak langsung kah itu? Yang terkenal langsung namanya di sana sebagai objek pajaknya. Ya, ayo.
evaluasi halaman 30. Oke, lewat Bu. Nah, soal nomor 5. Silakan dicoba. Bisa sudah? Mau ke depan? Saya mau. Oke. Bisa minta tolong di nonaktifkan dulu LCD-nya Dayu. Yang mana bisa dipakai ini Sama dengan videonya. Yang lainnya masih tetap juga menghitung ya. Nanti cocokkan hasil kalian dengan pekerjaan Risa yang dibuat di papan tulis. berapa totalnya? 3. Yang lainnya tetap mengerjakan sambil menunggu hasil dari Risa. Kita temukan apakah sama hasilnya. Ayo. Sebelum ke tempat duduk Risa, mau ke? Oke, silakan. Yang lainnya sudah selesai menghitung? Apakah sama hasil kalian? Sama. Risa bisa memberikan penjelasan dari pekerjaan yang sudah kamu kerjakan? Bisa Bu. Jadi di sini sudah diketahui, yang di bukunya itu sudah diketahui gross national product, penyusutan, pajak tidak langsung, laba ditahan, dan pajak perseroan.
Nah, yang ditanya itu berapa sih net national income-nya atau NNI-nya. Rumus nyari NNI itu kan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, cara nyari NNP-nya ini kita cari dulu, kita masukin dulu GNP-nya dikurangi depresiasi atau penyusutan. Nah, di buku dijelasin kalau GNP-nya itu 4.500 dikurangi depresiasinya itu Rp675. Jadi hasil NNP-nya itu Rp3.825.000. Terus NNI-nya karena udah diketahui NNP-nya berapa, jadi tinggal masukin aja. NNP-nya 3.825 dikurangi 450 dari pajak tidak langsung, dan hasilnya itu dapat ditemukan 3.375. Ya, terima kasih. Jawabannya adalah A, 3.375. Ya, jangan sampai tidak bisa membaca angka rupiah. Ya, 3.375. Paham semuanya? Paham. Kita coba lagi satu soal. Tadi sudah saya share soalnya. Sudah dilihat di HP kalian? Ya? Kita lihat soal nomor nomor 6. Oke, soal nomor 6 silakan dihitung kembali. Di mana di soal nomor 6 yang diminta adalah net national income atau NNI. Silakan dicoba lagi satu soal. Kalau bisa diusahakan yang cowok-cowok ya, supaya tidak dikalahkan dengan yang siswa-siswinya. Data yang diberikan di sana informasinya apa? Ada GDP-nya ya? Ya, GDP-nya berapa? 1.400. Kemudian ada produksi warga negara asingnya. Berapa produksinya? 1.700. Selanjutnya ada pendapatan warga negara di luar negerinya 1.100. Selanjutnya ada penyusutan 400, ada pajak tidak langsung dan ada pajak langsung dan tidak langsungnya. Sebentar. Pajak yang tidak langsungnya 800 nah. Yang tidak langsungnya adalah 800. Dah? Siapa yang siap? Yang cowok kalau bisa, ayo. Tadi sudah bisa ke depan yang cewek, sekarang yang cowok usahakan. Tadi juga sudah ada Gong Adi yang jawab, ada Ara, Adit, ya, Adit, oke, ada Adit, ada Farel, ayo yang lainnya, yang perempuannya sudah banyak, semua.
Sudah ketemu, Farhan? Beda. Nggak apa-apa salah. Seperti kata saya tadi, lebih baik mencoba dulu daripada tidak pernah sama sekali. Kalau tidak pernah berani menjawab, bagaimana tahu kamu mampu atau tidaknya? Di sana data yang diberikan adalah GDP. Kamu harus cari dulu GNP-nya. Ya, silakan. Ya. Di sebelahnya dicoba. Sudah ketemu gambarnya? Sudah ketemu gambarnya? Yang ditanya di sana apa? NNI ya? Ya. Oke. Habis GNP, berikutnya NNP. Oke, hasilnya 5.600. Oke, silakan duduk Ananda ya. Terima kasih Ananda. Tadi tidak kalah ya, yang laki-laki dan perempuan harus sama-sama bisa. Ya, tidak boleh yang perempuan saja maju, yang laki-laki hanya duduk dan mendengarkan. Kita sudah sama-sama mencoba. Jadi kita lihat dari pekerjaan Ananda di sana. Yang pertama yang dilakukan apa? Cari GNP. Iya, yang pertama GNP-nya yang dihitung. Ya, bagi yang belum paham, silakan bisa dilihat dulu penjelasannya. GNP yang dihitung pertama, GNP itu adalah Gross National Product yang ada di negara itu dan warga negara yang ada di luar juga ikut dihitung. Selanjutnya dari GNP ada NNP. NNP ini hasil GNP tadi kurangkan dengan apa? Dikurangi dengan apa ya? Depresiasi. Apa nama dalam bahasa Indonesia-nya? Menyusutkan. Nanti kalau kalian di kelas 12 juga belajar akuntansi, juga ada istilah yang namanya depresiasi. Selanjutnya yang terakhir yang ditanyakan adalah NNI, yaitu NNP diselisihkan dengan pajak tidak langsung, sehingga diperolehkan hasilnya 5.600. Oke, dari dua soal yang sudah kita coba, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Bisa semua? Oke, bisa. Baik, sekarang kita sudah lewati kegiatan inti kita, mulai dari membentuk kelompok, kemudian kita sudah melakukan diskusi, sudah memaparkan isi materi kita. Selanjutnya kita mulai dengan kegiatan
menyimpulkan di akhir pertemuan. Ya, sebelum saya ajak kalian untuk menyimpulkan, boleh kalian lihat sekarang HP kalian sudah saya share di sana. Ada yang namanya lembar kerja peserta didik atau diistilahkan LKPD. Sudah ketemu? Sudah. Nah, lembar kerja peserta didik ini dibuat oleh masing-masing peserta didik. Jadi tidak berkelompok lagi, tapi dikerjakan oleh masing-masing peserta didik. Nah, silakan sekarang masing-masing peserta didik menjawabnya pada buku latihan kalian. Ya, soalnya ada berapa di sana? Ada 5. Soal 1 sampai dengan soal 5 itu sudah merangkum semua materi yang sudah kita pelajari tadi. Untuk soal 1 dan sampai dengan soal 3 itu kalian boleh pilih jawaban yang tepat. Sedangkan untuk soal 4 dan 5 itu saya minta kalian mengisi langkah-langkah mengerjakannya sampai ketemu jawaban dari soal tersebut. Ya, jadi lengkapi langkahnya sama seperti yang sudah dibuatkan di papan oleh Risa dan Ananda. Sudah paham? Oke, saya berikan waktu. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Dikerjakan mandiri ya. Jika ada yang kurang dipahami atau belum dipahami, boleh ditanyakan ke saya. Boleh dijawab langsung untuk soal nomor 1 sampai 3 ya. Misalnya nomor 1 kalian jawabannya Z. Nah, nanti di sana pakai tulisan Z. Ya. Yang nomor 4 dan 5 baru dibuat perhitungannya.
skor 20. Jadi usahakan betul semua ya. Supaya nilainya berapa? 100. Oke. Sudah selesai? Belum. Ada yang bermasalah karena yang tidak bisa dikerjakan. Harusnya bisa ya, karena tadi kita sudah mencoba 2 soal yang dilakukan oleh Lisa dan Ananda. Untuk soal ini juga 2 soal untuk hitungan, yaitu soal poin keempat dan kelima.
Saya rasa tidak ada permasalahan yang kalian hadapi. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. Untuk mencari pajak nasional itu apa kita perlu dari DBP sampai mencari disposisi Yang nomor 5. Oke. Pertanyaannya apa nomor 5? Besar pendapatan per kapitanya ya. Oke, langkah yang pertama dicari apa? Ya, GDP-nya di sana informasinya, berarti nasionalnya dulu dicari, harus dikurangi. Ya, kurangi dengan penerimaan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Kan sudah dikurangi? Nah, selanjutnya baru ditambahkan dengan warga negara kita yang ada di luar negeri. Itu dijumlahkan. Berarti sudah ketemu belum GNP-nya? Sudah. Sekarang rumus pendapatan per kapitanya dibagi jumlah penduduk. Ya, oke, silakan. kelompoknya 5, ganjil kalian putar aja ya. Misal si A pekerjaannya bawa ke B, kemudian yang B bawa ke C, yang C bawa ke D, yang D bawa ke E, dan E bawa kembali ke A. Jadi semua saling memeriksa hasil LKPD kalian itu. Ya?
sedikit. Oke, cepat. Seharusnya tidak sampai lama. Kalau waktunya di sini saya masih sisa lagi 2 menit. Karena soal itu saya berikan kesempatan 15 menit, di mana satu poin itu pengerjaannya 3 menit. 3 dikali 5 soal adalah 15 menit. Sudah? Kalau sudah langsung barter dengan temannya. Dibarter dengan temanmu, saling bertukar, jangan memegang pekerjaan sendiri. Langsung kita koreksi. Farel sudah selesai, Farel? Belum. Ini lama sekali, tinggal Panjang, Bu. nggak usah panjang-panjang, dikit-dikit aja. Saya lihat sudah banyak yang selesai pekerjaannya. Kalau sudah, boleh kita periksa, kita koreksi bersama. Sudah ya? Dikoreksi ya. Oke, silakan ditukar dengan teman di sebelah kalian. Soal nomor 1. Boleh ya saya yang memanggil, siapa yang menjawab? Boleh. Oke. Soal nomor 1. Saya minta Santi berdiri dengan suara yang keras, Santi. Boleh dibaca soalnya. Yang pertama, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut C, produk nasional. Oke, nomor 1 C. Silakan kalian koreksi punya teman kalian. Jadi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun itu disebut dengan produk nasional. Terima kasih, Santi. Yang kedua, saya minta Dewa Abi. Nah, soalnya nomor 2 itu soalnya net nasional income diperoleh dari jawabannya B, NNP kurang pajak tidak langsung. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Optionnya adalah B. Silakan dikoreksi. Ada yang salah temennya ini? Tidak, benar semua ya. Oke, karena sudah tadi dibahas, jangan sampai salah lagi, ini rumus. Selanjutnya yang ketiga. Soal yang ketiga, Desi. Negara memiliki pendapatan netto faktor produksi yang bernilai negatif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa A. Negara itu makmur menggunakan lebih banyak faktor produksi dari luar negeri daripada mengirimkan faktor produksi ke luar negeri. Iya, benar sekali, optionnya A. Karena di sana Indomakmur memiliki pendapatan neto faktor asingnya yang negatif ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4
cepat. Oke, saya minta Amrita. Amrita bacakan soalnya dan langkah-langkahnya saja, Nak. Ketahui dana situs negara sebagai berikut dalam miliar rupiah. PDB 45.900 pendapatan produksi dalam negeri, di luar negeri 1.800. Depresiasi Barang modal 6.000, pajak tidak langsung 3.500, transfer payment 1.500, pajak perseorangan 1.800. perseroan. Perseroan. Laba Ditahan. 1.000. Kemudian Iuran asuransi iuran asuransi 1.100. ya. Pajak langsung 900. Berdasarkan data tersebut, pendapatan disposibel negara tersebut adalah Kamu peroleh hasilnya berapa? D. Iya, nilainya 34.900. Ada yang salah? Tidak. Ya, semuanya benar ya, karena sudah kita coba tadi di depan ya. Jadi 34.900 itu tentunya dimulai dari langkah-langkah yakni menghitung GNP yang pertama. Setelah GNP, kemudian dari soal itu kita menghitung NNP. Setelah NNP, selanjutnya menghitung NNI. Kemudian DI dan terakhir DI. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, nomor 5 yang terakhir. Tidak saya panggil lagi, siapa yang mau? Saya. Yang lainnya? Iya, silakan Lia ya. Nah, Lia berdiri nak. Oke. Komponen pendapatan suatu negara menunjukkan pendapatan suatu negara menunjukkan data pada tahun 2022. dalam GDP 950, produk WNA di dalam negeri 300.000, produk warga negara di luar negeri 160. Disposable income-nya adalah 9.500 dan Pajak langsung 1.850. oke. Diketahui jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2022. 2022 80 juta. Besar pendapatan per kapita negara tersebut adalah 10.000. Oke, ada yang tidak ketemu 10.000? Tidak. Hah? Jadi jawaban yang terakhir adalah apa optionnya? D. Silakan dikembalikan lagi, tapi tetap isi skor dulu. Skornya berapa? Kalau betul semua berarti berapa temannya dapat nilai? Iya, 100. Tuliskan. Nanti angkat kalian jadi guru. Kasih skor di sana 100. Ya. Kalau sudah dikembalikan lagi. Ada yang tidak dapat 100? Siapa? Ara berapa? 90. Apa-apa ya, kita latihan ya. Nah, baik. Sekarang bisa kembali lagi ke posisinya masing-masing. Ya, silakan kembali ke posisinya masing-masing dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Kembali ke habitatnya. Di mana?
sudah kita lakukan tadi, dari awal, dari saya memberikan motivasi, kemudian kita sudah belajar dalam kegiatan inti. Saya minta sekarang, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa saja boleh menyampaikan kesimpulannya. Yang mau menyimpulkan, silakan. Ya, Ayu. Sedikit kesimpulan dari saya untuk pelajaran hari ini, banyak banget yang kita pelajari tentang pertumbuhan ekonomi, mulai dari menganalisis, terus belajar tentang konsep-konsep, manfaat. Jadi saya banyak dapat pelajaran tentang pendapatan nasional. Oke, terima kasih Ayu. Jadi kita simpulkan hari ini kita sudah belajar satu pengertian tentang pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, manfaat yang kita peroleh dari mengetahui berapa besar pendapatan nasional. Yang ketiga kita sudah belajar tentang komponen atau konsep. Ya, komponen atau konsep pendapatan nasional, dan tadi soal nomor 5 kita menghitung tentang pendapatan per kapita. Terima kasih, kesimpulannya sudah ditarik dari pelajaran yang sudah kita lakukan. Kalian sudah saya kirimkan refleksi diri. Nah, sudah dibaca refleksi dirinya? Sudah. Baik, refleksikan diri kalian selama pembelajaran ini. Siapa yang mau? Atau siapa yang bisa menyampaikan refleksi kalian setelah selesai belajar ini? Go? Oke. Nadine? Boleh, silakan refleksikan, perwakilan dari teman-teman kalian. Yang nomor 6. Jadi bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan yang paling banyak. Jadi kita di sini bisa belajar dalam tadi sudah tentang pendapatan nasional. Jadi kita udah pengertian, manfaat, konsep, dan kita juga udah menghitung langsung dari konsep-konsep pendapatan nasional itu seperti GNP, kemudian NNI, NNP, dan lainnya. Terima kasih Nadine. Jadi yang awalnya tidak tahu ya. Karena sudah waktu juga ya untuk pertemuan berikutnya kita akan menghitung atau mendalami lagi tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Di distribusi pendapatan kita belum pelajari, baru tadi terbatas juga dengan waktu. Kita baru sampai di konsep ataupun komponen pendapatan nasional. Jadi pelajaran berikutnya disiapkan ya tentang distribusi dan perhitungan pendapatan nasional. Untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham ya? Baik, karena sudah waktu juga, saya tutup dulu pelajaran untuk hari ini. Silahkan ke dalam kelas. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.